kalau misalkan kalian mau kerja ke Jepang, ini minimal ataupun ini sudah aman banget deh. Di imigrasi kalian nggak akan tanyain ataupun nggak akan dipersulit. Tapi kalau misalkan kalian kurang dari persyaratan ini, kemungkinan besar kalian itu akan dipersulit ataupun akan ada aja masalahnya tuh. Kalian tuh bakal ditanya-tanya yang gak jelas lah intinya. Akan tetapi kalau misalkan kalian mempersiapkan ini semua ataupun persyaratan-persyaratan yang sudah saya sebutkan di sini ya, itu insya Allah kalian akan lolos dengan gampang dan tidak akan merasa kesusahan ketika membuat paspor. Minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel ini kita akan membahas alur proses buat kerja ke Jepang. Dan di video kali ini ada sesuatu yang spesial teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin membahas salah satu syarat ataupun persyaratan buat kerja ke Jepang. Oke, langsung saja saya akan perlihatkan. Ini adalah paspor teman-teman. Oke, teng teng teng. Tuh. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan video kali ini saya bisa memperlihatkan paspor ya. Jadi yang mana paspor ini jadi dan hari ini juga saya membuat tutorialnya. Oke, dan pada video kali ini daripada berlama-lama, saya itu ingin memberikan gambaran terlebih dahulu ya. Ini paspor apa dan cara buatnya bagaimana dan keunggulannya itu apa. Oke. Jadi sebelumnya teman-teman, saya itu pernah bingung kalau misalkan paspor itu buatnya gimana sih dan itu tuh buat apa sih sebenarnya paspor itu. Oke, jadi paspor itu memang ada yang tujuannya untuk bekerja, ada juga untuk berwisata teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian cuman pengen wisata ke Jepang, ke ke Amerika, ke Australia, ke Singapura, kemanapun itu bisa bikin paspor dengan tujuannya wisata. Akan tetapi saya tidak akan tutorial itu dikarenakan saya adalah paspornya paspor pekerja. Nah, sebenarnya nggak ada bedanya kalau untuk alasannya ya. Akan tetapi memang nanti itu tuh akan ngaruh ke persyaratan teman-teman. Kalau misalkan saya nih, saya ini kan membuat paspor ini tuh dengan alasan itu ingin bekerja di Jepang. Nah, hingga saat ini proses-prosesnya itu dan syarat-syaratnya itu banyak banget untuk membuat paspor fisik ini teman-teman. Akan tetapi kalau nggak salah ya, di berbagai informasi entah itu dari internet ataupun dari teman-teman yang seperjuangan buat kerja ke Jepang, itu ada yang bikin paspornya itu dengan alasan berwisata ke negara terdekat kayak Singapura kayak gitu. Akan tetapi katanya agak ribet juga, ditanya tiket pesawat, ditanya booking hotel, dan itu intinya ribet banget. Oke, akan saya perlihatkan. Jadi ini adalah paspor elektronik ataupun yang disebut dengan paspor polikarbonat. Nah, tandanya di sininya itu ada tanda eh, elektroniknya, teman-teman. Nah, ini. Kalau misalkan paspor biasa itu tidak ada katanya. Dan yang melebihkannya paspor ini ataupun kelebihannya paspor ini yaitu paspor dengan polikarbonat. Jadi bisa didengar ya. Jadi suaranya tuh kayak gini. Tuh. Jadi dia itu kayak apa namanya, kayak plastik yang buat ini loh, kayak plastik yang buat KTP kayak gitu. Dan ini tuh beda dengan ini ya tuh. Kalau ini kan kertas biasa gitu kan tuh, kertas biasa. Sedangkan ini tuh enggak teman-teman. Aduh, jangan jangan sampai kelihatan dong datanya. Kalau ini tuh enggak. Ini tuh kayak ini tuh kayak gitu guys. Itulah yang membedakan polikarbonat dan paspor biasa. Dan paspor polikarbonat ini juga teman-teman, dia itu sistem keamanannya lebih terpercaya. Dan selain itu juga, sesuai dengan informasi yang ada dan beredar di internet bahwasanya keamanan ini tuh, keamanan paspor polikarbonat ini lebih dipercaya di internasional seperti itu. Oke teman-teman, langsung saja ke tutorialnya. Buat teman-teman yang baru pertama kali pengajuan paspor, itu silahkan download dulu yang namanya M-Paspor. Oke, saya perlihatkan seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian silahkan buka dan nanti kalau misalkan setelah kalian buka, itu cukup isi data diri yang sesuai dengan permintaan di aplikasi M-Paspor tersebut. Oke, contohnya kayak kartu kakak, kayak KTP, kayak ijazah. Intinya
ketika kalian ada permintaan dari aplikasi tersebut, jadi itu tuh isi aja. Jadi nggak ada tutorial saya ketika memasukkan KK, KTP itu terlalu apa ya istilahnya terlalu gampang lah ya. Yang namanya ini kan yang namanya kita udah pada gede gitu. Jadi udah pada ngerti. Intinya kalian download dulu aplikasinya, silakan diisi. Nah, nanti kalian itu ada tanggal pemilihan ataupun ada tanggal di mana ada yang kosong dan tidaknya itu ada di aplikasi tersebut. Nanti kalau misalkan kalian sudah mendapatkan barcode-nya teman-teman, silahkan kalian untuk datang ke imigrasi yang kalian tuju. Dan just for information teman-teman, bahwasanya paspor polikarbonat ini enggak di semua tempat ada. Jadi ada imigrasi yang menyediakan paspor polikarbonat ini, ada juga yang tidak menyediakan. Tapi kalau misalkan kalian ingin mempunyai paspor polikarbonat ini ya bisa kalian di tempat saya juga. Tempatnya itu adalah di Imigrasi Jakarta Selatan. Kalau misalkan nanti kalian bingung, silakan nanti kalian tulis aja di tempat imigrasinya atau ketika kalian ingin mencari lokasi imigrasi, itu ditulis dengan nama Imigrasi Jakarta Selatan kelas 1. Nah, itu nanti akan muncul sendiri. Itu di daerah Kuningan, Jakarta Selatan ya, teman-teman. Dan yang harus diperhatikan salah satunya adalah persyaratan-persyaratan buat kita apply ataupun buat pembuatan ini. Misalkan kita itu ya contohnya saya kan ingin membuat paspor itu dengan tujuan ingin kerja ke Jepang. Nah, dikarenakan sebagai PMI itu kita itu membutuhkan syarat-syarat yang sangat rumit ya mau nggak mau itu harus diperhatikan dan harus dikumpulkan dulu. Buktinya teman-teman, saya setelah lulus LPK lalu saya nunggu kontrak itu tuh lama banget, hampir 3 bulan lebih. Jadi hampir 3 bulan, dan karena di imigrasinya waktu itu belum ada slotnya ataupun belum ada apa jadwal pembuatan ininya, jadi penuh terus ya hingga akhirnya saya undur lagi. Tapi kalau misalkan kalian persyaratannya penuh, dan BTW ini persyaratannya teman-teman ya, nanti saya perlihatkan ya. Kalau misalkan kalian mau kerja ke Jepang, ini minimal ataupun ini sudah aman banget deh. Di imigrasi kalian gak akan tanyain ataupun gak akan dipersulit. Tapi kalau misalkan kalian kurang dari persyaratan ini, kemungkinan besar kalian itu akan dipersulit ataupun akan ada aja masalahnya tuh. Kalian tuh bakal ditanya-tanya yang gak jelas lah intinya. Akan tetapi kalau misalkan kalian mempersiapkan ini semua ataupun persyaratan-persyaratan yang sudah saya sebutkan di sini ya, itu insya Allah kalian akan lolos dengan gampang dan tidak akan merasa kesusahan ketika membuat paspor. Adapun kesulitan saya ketika membuat paspor itu bukan ketika pembuatannya, akan tetapi ketika pengambilannya. Dan nanti kalian bisa tonton videonya dikarenakan ada kendala dalam percetakan yang ya itu memang nggak salah-salah amat sih ya. Kemungkinan emang ada error ataupun bagaimana sehingga tidak bisa dicetak. Tapi saya sudah sematkan videonya di bawah nanti ataupun kalian bisa cari di video-video terbaru saya. Jadi saya itu ada kesulitan ataupun ada kendala ketika pengambilan paspor. Akan tetapi ketika pembuatannya, sidik jari, foto ini, itu tuh gampang banget. Bahkan tidak sampai 15 menit saya itu udah beres, udah kelar ketika pembuatan paspor tersebut. Oke teman-teman, mungkin hanya sekian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jangan lupa channel ini adalah channel yang menemani kalian ketika kalian ingin berproses buat kerja ke Jepang. Jadi buat teman-teman yang alur proses kerja ke Jepangnya jalur mandiri, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya juga. Saya Dur Nafis, ja matane.